Jadi gini Om Wahyu, kiranya mungkin ya Om, Iya. kalau jenengan mungkin berkenan, ini minta maaf Om Wahyu, Ya. saya ngasih tantangan jenengan, Iya. saya kasih lobet itu. Ya, oke, Om. Kalau enggak gini Om Wahyu, saya ada juga yang di rumah jantan yang warna hijau. Iya. Saya nanti mungkin sebulan atau berapa, saya minta bukti dari ini semua. Iya. Nah, bukti ini saya bukan untuk saya pamerkan Om, saya akan tanyakan proses dari awalnya. Iya. Karena saya kan tahu dari lobet ini, Iya. gitu Om Wahyu. Iya. Matur nuwun nggih Om. Untuk hari ini saya sudah bersama dengan Om Wahyu, ya Om Wahyu yang biasa kita kejar dari apa ilmu-ilmunya. Terus jenengan Om Joy Sinopati BF. Kebetulan kakak saya sendiri Nah. pemain murah. pemain murah guys. Jadi ini Om, apa saya mau menyampaikan ke rekan-rekan bahwa saya minta maaf kalau misalkan komentar yang misalkan ketutup atau belum bisa kebalas itu karena Saking sibuknya. nggih gitu termasuk Juga saya kan saking sibuknya kerja. Heeh. Kadang mau sahur pun wah udah banyak WA jadi maaf lah umpamanya nggak bisa kebales kan. Yang penting kalau sempet saya balas pasti saya balas, sharing saya balas. ngaten nggih Om ya. Jadi Om Wahyu ini sama Om sinten? Coy. Om Joy. Om Joy ini kakak beradik. Nggih. Nah, ini saya dapat bocoran ternyata Om Joy, Om Wahyu dan Om Riyadi itu Masih ternyata saudara. masih saudara gitu Om ya. Ini semakin menarik. Ini kebetulan nanti kalau saya ketemu Om Riyadi saya jadikan satu Om. Iya. Jadi gini Om Wahyu, kita ataupun saya sebagai kreator itu saya ibaratnya diminta tanggung jawabnya. Jadi gimana caranya agar dari rekan-rekan ini bisa masuk dari apa yang kita berikan, kan gitu Om Wahyu. Oh, iya. Misalnya gini Om Wahyu, seorang guru akan memberikan ilmu ke muridnya, dituntut gimana caranya agar si muridnya mengerti, kan gitu Iya. Om Wahyu. Iya. Nah gini kembali lagi ke masalah kemarin Om Wahyu. Iya. Ini misalkan gini Om Wahyu, saya mempunyai burung, Lobet, ya? Nggih, burung lobet ini saya baru beli Om Wahyu. Dari pasar ya Om? Nggih, dari pasar lah, ini punya. Kebetulan ini kan saya dari ternak dulunya durasi Om. Ya. Ah, itu gimana caranya Om step awal jenengan memperlakukan lobet itu untuk kembali performa kembali, terus dari rawatan hariannya. Enggak, ini sebelum saya mau ulas ke jauh dulu mau tanya Iya. dulu. Ini jantan atau betina ya? Om? Itu betina Om. Oh ya, betina. Iya. Jadi kan betina umpamanya rekan-rekan ya beli dari pasaran kan banyak. Jadi pertama milih kualitas burung dulu. Jadi kan burung di Om Biokan pasar itu kan banyak Om. Nah kita itu seleksi lah. Ibaratnya kita mau masuk sekolah aja kita pasti seleksi kok. Nah umpamanya burung dari Om ini, jadi perawatan pertama tetap harus dipakanin kenceng Om. Pakanin kenceng. Mau tanya lagi nih Om sebelum saya melangkah jauh. Ini burung sudah keluar durasi atau dulunya masih pendek-pendek atau masih dari nol? Masih sedang toh, masih sedang-sedang, cuman rajin. Ah, setelah rajin itu kan mungkin saya salah langkah, terus saya kasih pasangan, kasih untulan. Setelah kasih untulan malah jadi burung ternak. Setelah burung ternak tambah nggak bunyi itu loh Om. Oh, iya. Karena kan di situ saya nggak tahu prosesnya dari awal itu Om. Trik awal kita harus dengan pakan kenceng. Dengan kalau apalagi ini burung betina dengan mandi basah kuyup. Jadi kita disendirikan lagi Om di proses kita awal. Kita yang pertama waktu dulu kita bicara pertama itu jadi burung diasingkan dulu sampai dia benar burung itu nyaman. Barusan dia ibaratnya di koloni Om.
koloni itu setelah burung ini gacor, bener-bener ngeluarin dobelan, gacor, baru itu di koloni. Koloni itu untuk apa? Oh, kembali lagi yang dulu, untuk ngilangin kepo. Nah, biasanya kesalahan lagi Om burung betina saya kok kalau dicandelin cuma ngoek-ngoek, tapi kalau disendiriin durasinya panjang. Nah, lobet betina itu identik rawan dengan birahi naik Om. Birahi naik yang tidak seimbang. Contohnya apa Om? Pakan kenceng, nggak pernah dimandiin, di koloni dengan lobet jantan. Insya Allah lobet itu tetap nggak bakalan bunyi Om, cuman koek-koek aja. Kecuali lobet betina itu diasingkan dulu Om, diasingkan dulu. Setelah itu diasingkan, lobet betina ini treatment lah. Intinya kita pola perawatan tiap pagi dimandiin secara basah kuyup. Habis dimandi secara basah kuyup, dijemur. Kalau umpamanya ini bertahap Om, lihat karakter juga burung kembali ke Pak belum apa Om Agus kemarin itu bicara dengan saya. Jadi burung ini tipe panas atau tipe dingin itu loh. Oh gitu, ya. yang itu yang mana? Umpamanya burung ini mengetahui tipe panas atau tipe dingin, umpamanya burung ini tipe dingin, jadi jemurnya tetap sengaja Om. Kecuali ini burung tipe panas bisa dijemur jam 7 sampai jam 10. Oh gitu. Berarti saya ambil kesimpulan gini Om Wahyu ya. Jenengan mungkin dari setelah kita lihat atau punya temen yang udah gacor atau punya potensi itu tetap disingle dulu Om ya. Single dulu Om. Ya, terus proses mandi pagi, mandi malam. Kalau saya alhamdulillah ibarat gini Om. Saya sendiri Om. Burung saya sendiri kalau untuk pengacoran tidak ada yang mandi malam, soalnya gimana ya Om, ibaratnya kembali ke manusia, mandi malam itu nggak enak menurut saya sendiri Om. Tetap saya dengan apa yang telah terjadi pada saya, apa yang saya lakukan, saya terapkan ke burung, alhamdulillah ya jalan semuanya Om. Iya. Berarti sambil kesimpulan, nah gini Om Wahyu, untuk semua lobet betina itu kan, apakah semuanya itu bisa Om dikasih pakan kencang? Ya kembali lagi ke burung Om, tidak semua lobet betina pakan kencang mau jalan, tidak semua lobet betina pakan rendah juga mau jalan. Jadi lihat burungnya Om, ini burung birahinya cepat naik atau tidak sih? Burung ini kurang birahi atau tidak? Biasanya kan ada Om kenapa ya Om burung di gantangan itu kalau betina, kalau umpamanya nggak mau bunyi cuman dede, kadang bunyinya telat, itu namanya kurang birahi Om. Kadang ada juga setelan sebelum naik lomba, hari biasa, milen biasa, tetapi setelah mau lomba dikasih campuran sedikit atau penari setelah berapa biji itu untuk mengeluarkan birahinya. Biasanya kayak gitu dilakukan oleh pemain lobet factor. Iya. Jadi gini Om Wahyu, mungkin ini pertanyaan ini akan saya akan lompat-lompat karena ini menyambung dari rekan-rekan Om Wahyu. Jadi pertanyaan ini akan saya mungkin nggak berurutan. Ini tentang lobet jantan Om Wahyu. Jadi ada rekan kita kemarin dari Sumatera Selatan kayaknya, dari tim Bajindul apa saya kurang tahu ini. Dia tanya, dia beli lobet yang sudah konslet Om Wahyu. Setelah dirawat itu lobet jadi lip sync, jadi nggak ada suaranya, sudah diuntul sama pasangan, sudah ngawin dan segala macam, tetap nggak ada solusinya. Itu jenengan ada masukan Om Wahyu? Ya, saya kembali itu lobet jantan yang bertanya itu. Jadi untuk rekan saya, jadi ini dari saya pribadi, coba diuntul dengan pasangan yang pas. Umpamanya belinya dulu itu betinanya dengan apa? Kalau umpamanya betina itu masih atau belum diganti, coba kembalikan ke betina itu, tanya perawatan yang dulu beli lobetnya itu kayak apa. Soalnya kalau lobet konslet itu Om, ibaratnya kita harus mengetahui perawatannya kayak gini, jadi sebelum mbak kita harus kayak gini. Nah umpamanya lobet itu mangap, mau ibaratnya pingin kembali lagi lah di biar durasinya keluar lagi. Ya kembali saya kemarin ngomong itu. Gitu. Jadi lobet itu diuntul paut itu. Diuntul paut, dimasukin ke paut. Oh, dimasukin ke paut. Iya, masukin di koloni di paut 1 minggu dengan millet polos. Oh gitu. Itu untuk menolin birahinya. Oh gitu. Kenapa burung itu bisa mangap? Karena dia birahinya ketinggian tidak tersalurkan. Oh, apalagi gitu. Ada betina yang rese. Betina rese apa? Cuma dia mau meloloh. Itu rata-rata terjadi pada burung konslet Om. Jadi dia mau meloloh, kawinnya jarang.
mau Oh. kawin tapi jarang, itu bisa trouble. Oke Om Wahyu, matur nuwun masukannya. Iya. Ini ada lagi ini Om Wahyu. Ini dari Om Fahrul apa siapa ini? Dia punya lobet betina tapi cibul Om Wahyu. Nah cibul ini kan dia bingung, dikasih pakan kencang juga cibul, dimandiin juga cibul. Dan ini ngatasinya gimana Om? Soalnya gini Om, yang sekarang yang diterapkan sekarang kan betina itu kan dengan kandang satu-satu cuman model dijejer itu Om ya. Iya. Nah itu kan dia sudah pakai proses seperti itu tapi tetap aja cibul Om Wahyu. Nah, menurut saya gini Om, Oke. kembali ke lobet. Nah, lobet itu pakannya pakai pakan tinggi atau polos Om? Dia juga kurang paham Om, masalah pakan ini. Ya. Enaknya itu di Kalau- pakan tinggi atau Apa lobet cibul itu biasanya karena birahi terlalu tinggi. Iya. Birahi Hmm. terlalu tinggi sama aja dengan yang tadi Om. Dia Hmm. tidak tersalurkan. Nah, dia larinya, nah ini Om, ada birahi lari ke bunyi, ada birahi lari ke cibul dengan Toli. ya ibaratnya katakan saya notoli lah, notoli awak bulunya itu tercabut Om. Ya itu Om, jadi kita untuk mengantisipasinya, jadi kita beli itu Om, nggak usah dimandiin Om, pakai cepuk yang kecil itu, minum biasa, kasih makan biasa, ibaratnya dia nggak usah mandi lah, biar minum mandi, nanti kalau mandi biar ala kadarnya aja. Tapi- Nanti umpamanya pengen nungguin itu, temukanlah dengan pasangan yang pas. Oh gitu. Itu dengan pasangan yang pas, insya Allah bulu itu akan kembali pulih gitu. Berarti prosesnya tetap single juga Om Wahyu. Ya prosesnya single dulu. Ya sama aja Om, semua burung tetap mau proses apapun tetap di single dulu biar gacor keluar dobelan. Lalu udah keluar dobelan, dia dapat pasangan atau untulan. Kalau udah dia cari titik nyamannya, upamanya betina cari untulannya yang pas, upamanya lobet jantan itu cari betinanya yang pas. Tapi gini Om Wahyu, kira-kira untuk semua lobet itu dari gacor itu kan cenderung bisa ke minor Om Wahyu ya, yang Bisa. kemarin itu. Iya. Tapi ke konslet bisa nggak Om Wahyu? Nah, kembali lagi ke rezeki. Saya sendiri gini Om, tidak semuanya lobet itu bisa konslet, tidak semuanya pakai pakan tinggi bisa konslet. Ada juga lobet yang tak terawat bisa konslet. Ada juga lobet koloni yang bisa konslet. Nah, kembali lagi ke rezeki. Bahan itu yang berkualitas Om. Ibaratnya kita mau cetak lobet konslet itu Om. Kita beli lobet 60.000 di pasaran. Nah, kapan ini lobet konslet? Kan kita nggak tahu Om. Iya. Ya nggak, Om. Ini Iya. durasinya berapa? Bunyinya gimana? Kan nggak tahu. Kembali lagi kita beli burung yang udah ada dobelan, ibaratnya udah karakter udah keluar, tinggal kita proses sedikit. Nah, itu namanya treatment kita untuk kedepannya. Oke Om Wahyu matur nuwun. Ini nanti saya sharing lagi mungkin dari rekan-rekan yang gini Om Wahyu, mungkin ada yang kadang-kadang kan ada yang kurang nangkepnya, kurang Iya. bisa atau itu Iya. kita bantu dengan di komentar Om Wahyu Iya. ya. Soalnya gini Om Wahyu, ini langsung ke ini Om Wahyu, ke pakan. Kemarin kita bahas ke pakan. Misalkan kita kan males Om. Iya. Saya sendiri ini Om, males untuk ngeracik segala macam. Ini kan pasti jenengan kan mungkin ada rahasia karena berhubung jenengan mungkin kan kakaknya Om Riyadi nggih. Ya, Jenengan pernah pakai produknya Om Riyadi nggak Om? saya sering pakai produknya Riyadi sendiri. Pernah ya? Saya kan tidak saya maksudnya mengunggulkan produk Riyadi, tapi saya benar sebelum saya buat pakan sendiri saya bergurunya sama dia. Oke Om Jadi, Wahyu. ibarat dia itu memang kalau di Wonosobo itu suhunya lobet ya Riyadi itu, walaupun saya anggota, tapi kan saya belajar pun ya maksudnya tidak malu-malu lah. Nggih. Saya bertanya pada Riyadi Ngaten sama ya. aja, Om. Nggih. Iya. Jadi gini Om Wahyu. Kiranya mungkin ya Om. Iya. Kalau jenengan mungkin berkenan, ini minta maaf Om Wahyu. Iya. Saya ngasih tantangan jenengan. Iya. Saya kasih lobet itu. Iya, oke, Om. Kalau enggak ini Om Wahyu, saya ada juga yang di rumah jantan yang warna hijau. Iya. Saya nanti mungkin sebulan atau berapa saya minta bukti dari ini semua. Iya. Nah, bukti ini saya bukan untuk saya pamerkan Om. Saya akan tanyakan proses dari awalnya. Iya. Karena saya kan tahu dari lobet ini Iya. gitu Om Wahyu nggih. Iya, iya. Matur nuwun nggih Om. Iya, Om. Tapi nanti ongkosnya gimana Om? Ya, ongkosnya nanti bisa lah seduluran bapaknya. Ngaten nggih. Iya. Nggih matur nuwun. Ini ke Om Jo. Iya. Nggih, Om Jo. Om Jo kalau untuk ini langsung ke Murai Om ya. Iya. Untuk saya pribadi Om, saya pribadi yang misalkan nol pengetahuan untuk murai batu ini Om ya. Bahkan murai ini kan agak
harganya agak wah. Nah, ya agak gitu Om. Nah misalkan nih Om, saya nabung, saya beli murai kualitas, saya dengan harapan untuk menjodohkan murai ini agar punya anakan yang bagus kan gitu Om Jo. Nah kelanjutannya kan siapa tahu saya dapat ada rezeki, oh kok dengan ternak ini kan menarik kan gitu Om Jo. Kira-kira ada tips khusus nggak Om Jo? Soalnya gini Om Jo, sebentar, soalnya gini, saya pernah ngalamin, saya pernah murai, saya jodohkan, saya kasih kandang jadi satu, saya kasih jangkrik banyak, betinanya mati Om. Jadi diajar sama si jantannya. Pripun Om Jo? Sama ya, kalau yang namanya murai, pertama kita nyari murai itu satu yang penting dari terah ya. Sama saja kayak ayam, semua unggas itu ya terah-terah yang bagus ya. Tidak jauh dari lotet lah ya. Dari kualitas. Kalau nanti kita ngambil di pasar ya siapa tahu ada yang orang terah jual ke pasar ya kan, lumayan yang bagus, tapi biasanya ya termilih lah ya. Terah Katuranggan itu biasanya kalau terah-terah bagus akan menghasilkan anak-anak yang bagus. Amin. Biasanya kan gitu. Kami juga gitu, semuanya terah lah. Ya terah dari Pak Andi Saputro, dari Arko, dari SKL, ya kan. Nah, pokoknya itu perempuannya aja. Kalau kita punya lakiannya presiden sendiri aja. Oh, presiden lapangan ya, lapangan ya. Nah gimana Om Jo? Ini yang saya maksud itu untuk langkah, ibaratnya saya pengen ternak seperti jenengan itu loh Om. Oh ya, penjodohan yang penting itu gini. Jantan nanti dikelilingin 4 betina itu, betina 1, 2, 3, 4 atau 2 lah, minimal 2 ya. Nah, nanti jantan itu feeling yang mana ya kan? Nah, mungkin ada yang lebih bahenol kali kan. Nah, lebih bahenol kan enak. Mungkin kayak orang aja kalau lebih cakep lebih bahenol, milih yang bahenol yang cakep gitu loh ya kan gitu. Feelingnya kan kita bisa lihat dideketin, deket-deketin nanti apabila ada feeling yang lakinya kayaknya kok gregetin sama yang sebenarnya itu yang di yang dijodohkan. Oke Om, saya ambil kesimpulan berarti itu kan sudah jodoh. Setelah jodoh jenengan masukkan ke kandang polia? Enggak, itu perempuannya dulu kita masukin. Oh gitu. Nanti jantannya kita taruh di sangkar kotak kecil. Oh gitu. Ya. Kandang dalam kandang ya kan. Cara mengasih makannya jangan terlalu banyak Om. Nanti kalau gemuk, obesitas kayak saya kan repot kan gemuk juga nih. Yang penting sehat Om. Yang penting sehat. Ya. Amin. Yang namanya murai itu yang penting itu ya makannya jangan terlalu banyak biar dia mempunyai jiwa untuk merangsang merangsang birahinya itu cepat. Tapi kalau kegemukan ya pelontang lantung tidak mempunyai gesit lah istilahnya. Nah, yang penting jangan gemukan, baru kita jodohkan. Kita panas-panasin dulu, kita jodohkan kandang dalam kandang. Nanti kalau perempuannya sudah tidur di atas kandang yang laki-laki ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari lepas. Kalau saya udah tahu feeling nih, 1 hari kalau memang sudah bisa saya lepas. Tapi kita pantau ya, sambil ngopi, ngerokok di depannya kita pantau. Kalau kejar-kejaran nggak apa-apa, biar aja kejaran. Kejar-kejaran itu ada kejar-kejaran mau ngawin atau kejar-kejaran mau gebukin itu atau notolin itu toh. Itu kan kita kan tahu. Nanti kalau sudah ada feeling antara laki perempuannya itu, nah baru kita nyantai, tinggal nggak apa-apa. Itu mudah-mudahan cus. Biasanya kalau lebih bagus ya gini Mas, ini ada tip. Kalau mau menjodohkan murai itu, murai yang galaknya kayak apa, dijodohkan sama perempuan yang udah siap, yang udah kira-kira. Nah, itu kekalahan murai ada di situ. Mesti banyak jodohnya daripada tidak. Nah, gitu ya. Nah, itu. Ngaten nih Om Ayu. Om Jo. Jadi gini Om Jo. Ini mungkin menarik. Jadi saya di sini tidak bisa panjang lebar Om Jo. Ini saya ambil mungkin Om Jo, ini ada masukan dari rekan-rekan atau ini untuk masukan ya Om, nanti diulas murai batu ini segala macam akan kita lanjut Om Jo. Ini hanya gini Om Jo. Ini hanya sekedar kita silaturahmi, bukan harus kita punya seperti ini kan ngoten Om Jo. Om Jo.
Ya. Matur nuwun Om Ya, Jo, Om Wah. Facebooknya jangan Nggih, lupa siap. Joy Sunupati BF ya. Kelihatan. Itu udah mudah-mudahan udah banyak. Nanti ini Om Jo, saya cantumkan di video ini jadi lebih mudah. Ngoten Om Jo nggih. Oh iya iya iya. Oke, Om Jo, Om Wahyu, semoga Om Wahyu dan Om Jo beserta keluarga sehat selalu. Amin. Yang apa ulasan murah itu nanti saya lagi penasaran ini Om Jo. Iya, iya. Terus Om Wahyu jangan lupa titipan saya. Ya, Semoga pokoknya jadi. kita jaga dengan baik. Oke. Tengah bulan saya bisa upload. Amin matur nuwun Om Jo, Om Wahyu. Assalamualaikum.